Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Ilham Permana. Saya dari Teknik Industri ITN Malang dengan NIM 1953015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah komputer dan internet untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Widi dalam mata kuliah TIK. Sejarah komputer dan internet. Komputer ini adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Karena kata komputer ini sudah digunakan sejak tahun 1613 atau 1613, di mana kata tersebut merujuk pada orang yang melakukan perhitungan pada masa itu. Jadi kata komputer ini sudah ada dari dulu. Cuma dulu itu dipakai untuk mendeskripsikan seseorang yang melakukan pekerjaan perhitungan. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja satu sama lainnya. Komputer sendiri itu kan merupakan hardware ya. Jadi di dalam hardware tersebut banyak sekali komponen-komponen yang menjadikan komputer sebagai alat elektronik yang memiliki banyak sekali kegunaan. Ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh John von Neumann yang merupakan seorang arsitektur pada tahun 1945. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Mulanya Charles bermaksud menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin itu dinamakan Difference Engine Zero. Modelnya sangat jauh dengan komputer modern, tapi konsep dan kerangka yang digunakan itu sama dengan komputer yang kita gunakan saat ini. Lalu pada tahun 1890, Hermann Hollerith merancang sistem kartu yang digunakan untuk menghitung hasil sensus US pada tahun 1880. Jadi pada tahun 1890 ada seseorang dari US itu bernama Hermann Hollerith itu merancang sebuah mesin yang digunakan untuk menghitung hasil sensus 10 tahun sebelumnya. Dari inovasi tersebut, ia dapat menghemat anggaran pemerintah hingga mencapai 5 juta US dollar. Jika dikonversikan ke mata uang sekarang dengan inflasi dan lain-lainnya itu sangat besar ya, bukan cuma 5 juta US dollar. Sekarang mungkin bisa miliaran. Dari sini Hermann Hollerith dan juga beberapa penemu lainnya, dari yang saya baca itu ada 4 penemu besar. Mereka itu digabungkan bergabung menjadi satu, membuat sebuah corporation yang bernama IBM, yaitu singkatan dari International Business Machine Corporation. Kalau yang kita tahu sekarang, IBM merupakan hardware, kebanyakan itu hardware. Namun pada kalanya dulu dan mungkin sekarang juga masih, IBM itu menjual juga perangkat lunaknya atau software. Sekarang masuk ke dalam generasi pertama. Generasi pertama komputer itu dicetuskan oleh Konrad Zuse yang merupakan seorang insinyur asal Jerman. Yang pada kala itu ia membuat mesin yang dapat diprogram dan digunakan untuk mendesain pesawat dan peluru. Jadi komputer pertama itu gunanya untuk mendesain pesawat dan peluru. Karena di dalam generasi 1 ini garis merahnya itu merupakan komputer pertama kali diciptakan itu untuk melakukan satu tugas, bukan multiple. Jadi tugasnya sangat spesifik untuk salah satu tugas. Nah pada saat itu juga dalam blok sekutu yaitu Inggris, mereka berhasil membuat komputer yang dinamakan Colossus.
Colossus ini berguna untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Nazi atau lawannya pada kala itu. Seperti yang kita tahu, di lawannya itu terdapat Konrad Zuse yang merupakan seorang pencetus komputer itu sendiri. Setelah itu, perkembangan komputer ini menjadi komputer selanjutnya itu ENIAC. ENIAC merupakan Electronic Numerical Interrogator and Computer yang dirancang oleh John Presper Eckert dan juga John Mauchly. Pada pertengahan tahun 1940, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania mendesain EDVAC. EDVAC itu merupakan singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Komputer desain ini digunakan 4 tahun setelah diciptakan. Jadi selama 40 tahun dari 1940 konsep dari komputer buatan John von Neumann ini masih digunakan karena konsep yang dia berikan ini sangat membantu pada kala itu, yang konsepnya itu merupakan pause. Kalau yang seperti kita tahu sekarang itu, misalnya kita menonton video YouTube atau bermain game, kita bisa nge-pause game tersebut atau video tersebut. Konsep itu diberikan kepada komputer zaman dulu. Kalau komputer zaman sekarang itu ada sleep, shutdown atau restart, sedangkan dulu itu gak ada. Jadi pada kala itu ini merupakan revolusioner karena dapat menghentikan anggapannya daya listrik yang dialirkan ke komputer pada kala itu, karena komputer pada kala itu menggunakan listrik yang sangat besar. Jadi anggarannya untuk menggunakan komputer pada saat itu bukan main-main besarnya. Ini komputer ENIAC. Ini sangat besar, kalau saya baca di internet itu anggapannya sekarang itu bisa satu kapal isinya cuma sebuah komputer. Setelah itu pada tahun 1951 tercipta komputer yang bernama UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1 yang diciptakan oleh Remington Rand dengan menggunakan konsep EDVAC tadi. UNIVAC 1 terbukti dapat memprediksi kemenangan duelek di Eisenhower dalam pemilihan presiden. Jadi gunanya UNIVAC 1 pada kala itu merupakan memprediksi pemilihan orang-orang yang pada kala itu pemilihan presiden. Kalau sekarang itu namanya quick count. Dulu menggunakan komputer yang bernama EDVAC. Lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua dimulai pada tahun 1948. Penemuan transistor. Itu sangat mempengaruhi perkembangan teknologi. Bahkan bisa dibilang generasi kedua ini hampir semuanya itu tentang transistor. Karena menggantikan tube vakum yang digunakan untuk komputer generasi pertama. Penemuan ini digunakan pada komputer pada tahun 1956. Ini mulai digunakannya pada tahun 1956. Sebelum-sebelumnya itu sudah digunakan tapi untuk peralatan rumah tangga seperti TV, radio, dan lain-lain. Penggunaan transistor pada komputer ini pada saat itu dapat menciptakan superkomputer. Kalau kita tahu, komputer itu ada beberapa jenis dan jenis tertingginya itu superkomputer. Superkomputer didesain oleh Seymour Cray. Ada 3 tipe, yaitu Stretch, Sperry-Rand, dan LARC. Komputer ini digunakan untuk penelitian atom dan untuk menangani sejumlah data dengan kapasitas yang sangat besar. Jadi pada awal mulanya superkomputer itu untuk digunakan penelitian atom dan data dengan kapasitas yang sangat besar yang tidak dapat digunakan oleh komputer sebelumnya. Pada tahun 1960 mulailah bermunculan komputer generasi kedua dalam tanda kutip karena menggunakan transistor. Di mana komputer-komputer tersebut sepenuhnya menggunakan transistor dan juga memiliki komponen-komponen modern. Contohnya itu mesin pencetak, memori, sistem operasi, dan juga program komputer.
Komputer generasi kedua juga lebih fleksibel dalam segi bahasa pemrograman, kinerja, dan juga harganya. Karena dulu itu komputer bahasa pemrograman dan matematiknya itu cuma bisa dimengerti dengan orang-orang yang benar-benar tahu matematika. Anggapannya orang-orang yang pintar. Kalau setelah generasi kedua ini muncul, bahasa pemrogramannya itu lebih dimudahkan untuk kalangan manusia supaya lebih mudah mengerti untuk membuat sebuah komputer yang lebih advance. Pada komputer generasi kedua ini juga dikenalkanlah bahasa pemrograman yaitu COBOL dan Fortran yang menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih simpel atau mudah. Lanjut pada generasi ketiga. Generasi ketiga ini perubahan dari penggunaan transistor itu mulai ditinjau kembali kinerjanya. Meskipun transistor memiliki banyak keunggulan daripada tube vakum yang ada di generasi pertama, transistor yang menghasilkan panas cukup besar kalau lama digunakan itu dapat berpotensi merusak bagian internal komputer. Jack Kilby mengembangkan sirkuit terpadu atau yang biasa disebut chip sekarang pada tahun 1958. Chip ini mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang terbuat dari pasir kuarsa. Hingga pada akhirnya chip tunggal ini dapat dimasukkan ke banyak komponen lainnya. Jadi disatukan dalam satu chip kecil. Kalau yang sekarang kita tahu satu chip kecil itu sangat banyak isinya. Bisa 8 GB, 16, 64, 128 GB dan lain-lain. Kalau dulu itu satu chip kecil itu cuma 8 MB. Itu sangat kecil dulu. Tapi penemuan ini dikembangkan terus hingga sampai saat ini itu masih digunakan. Lalu pada generasi keempat. Generasi keempat ini merupakan tujuan pengembangan komputer semakin jelas. Atau efisiensi pada spacing hardware-nya itu diperkecil. Karena dulu kan bisa dibilang mesin komputer itu besarnya sebesar lemari. Memorinya juga seperti itu, tapi isinya cuma 5 MB, sangat kecil. IC atau chip pada generasi ini dikembangkan agar dapat menampung ratusan bahkan ribuan komponen dalam satu keping chip tunggal. Chip pertama yaitu chip Intel 4004 pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen komputer pada sebuah chip yang sangat kecil. Chip kecil ini pun merambah ke peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, bahkan mobil dengan electronic fuel injection atau EV. Pada tahun 1970-an, sekitar tahun 1970, komputer sudah mulai digunakan oleh semua kalangan, di mana dulu hanya dapat digunakan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar saja. Bahkan komputer pertama itu digunakan oleh divisi pertahanan sebuah negara yaitu Jerman dan juga Inggris untuk melawan musuhnya, melawan sekutu masing-masing. Pada tahun ini juga word processing dan spreadsheet digunakan. Pada awal tahun 1980, video game seperti Atari 2600 itu mulai merambah ke komputer dan lebih banyak menarik minat konsumen. Jadi setelah tahun 1060-an itu komputer itu sudah sangat berkembang sangat jauh dari hardware, software, penggunaan dan juga marketingnya, apalagi program isinya itu sudah sangat jauh berkembang hanya dalam kurun waktu sekitar 60 tahun, 60 sampai 70 tahun. Yang pertama dari tahun 1880. IBM PC dan Apple Macintosh atau Mac OS memperebutkan pasar personal komputer pada tahun 1981 sampai 1991. Perkembangan yang dicetus oleh IBM sudah sangat kita kenali hingga
sekarang seperti CPU IBM PC 486, Pentium 2, 3, 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan lain sebagainya. Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer, juga dikenalkan jaringan komputer yang dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Atau kita menyebutnya LAN. LAN itu kepanjangan dari Local Area Network. Yang terakhir merupakan generasi kelima. Banyak orang yang bilang bahwa generasi kelima ini kebanyakan hanya seperti imajinatif karena terlalu futuristik, atau kegunaan yang bisa dilakukan oleh komputer ini sangatlah di luar nalar, masih anggapannya seperti itu. Cuma sekarang itu banyak fungsi-fungsinya yang sudah kita nikmati atau kita bisa lakukan. Generasi kelima ini sangat sulit dijelaskan karena kemampuan yang ingin diciptakan manusia masih sangatlah jauh dari kenyataan. Meskipun banyak fungsi-fungsi dasarnya yang telah tercipta. Fungsi yang diinginkan dari generasi kelima ini merupakan kecerdasan buatan atau AI. Yang seperti kita tahu, AI ini sudah banyak berkembang sekarang. Memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia juga ada sekarang. Melakukan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Ini yang belum ada. Tidak ada komputer yang belajar dari pengalamannya sendiri. Masih belum ada. Dan juga masukan visual lalu seperti robot tersebut nge-reboot dirinya sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik dari itu. Dan juga dapat meniru nalar manusia serta dapat menerjemahkan bahasa asing dengan apa yang diinginkan penggunanya. Maksudnya di sini adalah kalau sekarang kita emang bisa menerjemahkan bahasa asing, cuma kadang Google Translate itu melakukan penerjemahan itu kata-kata dari satu kata dengan kata lainnya itu tidak nyambung. Itu masih sangat ambigu hasilnya, padahal yang kita inginkan itu sangat jauh. Itu yang dimaksud dengan menerjemahkan bahasa asing dengan apa yang diinginkan penggunanya. Kemungkinan pembuatan dan realisasi komputer generasi 5 ini memang sangatlah mungkin. Meskipun perlahan tapi pasti. Yang selanjutnya merupakan sejarah internet. Sejarah internet ini bisa dibilang sangat cepat karena perkembangan teknologi semenjak komputer itu diciptakan itu sangat pesat. Sejarah internet muncul telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital dulu, yaitu salah satunya adalah sistem telegraf yang sering dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19. Pada tahun 1990. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Ralph Hartley mengembangkan teori transmisi dan data informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Pada tahun 1960, J.C.R. Licklider memperkenalkan istilah man-computer symbiosis atau simbiosis komputer dan manusia dalam karya ilmiahnya. Istilah tersebut ia definisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan, dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. 2 tahun kemudian, Licklider mendapat tawaran dari Jack Runia untuk bekerja sebagai Direktur Information Processing Technique Office atau disingkat IPTO, sebuah divisi baru di dalam DARPA.
Tujuan dari tim ini adalah untuk membuat jaringan yang menghubungkan 3 komputer utama Departemen Pertahanan Amerika di pegunungan Cheyenne, Pentagon, dan SAC HQ. Meski akhirnya league leader keluar dari IPTO pada tahun 1964, visi tentang jaringan universal yang diajukan olehnya berujung pada terciptanya ARPANET 5 tahun kemudian. Masalah yang muncul pada perkembangan selanjutnya adalah tentang bagaimana menyatukan jaringan fisik yang terpisah menjadi satu jaringan logis. Di tempat lain, Donald Davis juga mengembangkan teknologi jaringan yang hampir mirip. Teknologi ini berbasis sebuah sistem yang ia beri nama packet switching. Sekarang itu sudah sangat dikenal packet switching, dengan berbagai kelebihan dibandingkan teknik-teknik sebelumnya. Riset lanjutan kemudian dilakukan oleh Tommy Krash dan Paul Baran, didanai oleh militer Amerika Serikat. Mereka berusaha memanfaatkan sistem message block yang ditemukan sebelumnya untuk memecahkan masalah kerentanan struktur pada teknologi sistem jaringan yang ada. Kerentanan ini terjadi akibat struktur routing yang terpusat, sehingga bila rusak, intinya seluruh sistem akan rusak. Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer, sama seperti komputer. Emang tujuannya kebanyakan untuk negara masing-masing dan juga pertahanan. Pada mula ARPANET itu hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan yang terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET itu kesulitan untuk mengaturnya. Namanya itu sistem intinya itu tidak dapat menampung data yang terlalu banyak pada kalanya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan juga ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti publik. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal sebagai nama DARPA Internet yang kemudian disingkat menjadi Internet. Itu awal mula internet dulu, kurang lebih seperti itu. Pada tahun 1971, Ray Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Jadi pada tahun 1970, Ray itu membuat program email di mana messenger intinya pada kala itu untuk ARPANET. Dan ternyata pada tahun 1971 ia berhasil menyelesaikannya dan itu mulai digunakan, mulai populer. Pada tahun yang sama juga icon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada artinya. Tahun 1973 jaringan komputer ARPANET mulai berkembang ke luar Amerika Serikat. Hari bersejarah selanjutnya untuk perkembangan internet yaitu terjadi pada tanggal 26 Maret 1976 ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Kemudian setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET. Itu masih sistem intinya masih menggunakan ARPANET kala itu. Pada tahun 1979 Tom Truscott, Jim Ellis dan juga Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Tahun 1981 France Telecom menciptakan
gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa menelpon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Itu terjadi pada tahun 82, dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP. Dan Internet Protocol atau IP. Itu sangat basic. Kalau pembelajaran komputer itu pasti harus tahu TCP dan IP. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan UNET yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan UNET menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet itu di daerah Eropa. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 84 diperkenalkan sistem nama domain yang kini dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada tahun 87 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Tahun 88 Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak lagi 10 kali lipat dalam setahun saja. Itu perkembangan dan juga penggunaan teknologinya langsung diminati oleh banyak orang karena dapat menghubungkan satu orang lain dan orang lainnya dari jarak yang sangat jauh. Itu menjadi lebih mudah. Tak kurang dari 100.000 internet komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 90 adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan. Program ini disebut WWW atau WWW, itu artinya World Wide Web. Kalau kita mau search something di internet itu kan biasanya awalannya itu www. Itu asal mulanya dibuat oleh tim Berners-Lee. Tahun 92 komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer, dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing di internet atau menjelajahi internet. Tahun 94 situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah pada tahun yang sama Yahoo didirikan, juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator. Web 1 merupakan teknologi awal dari website di mana pembuat sebagai pemberi informasi dan pengguna hanya sebagai pembaca. Seperti membaca koran lewat komputer, aktivitasnya hanya searching saja. Bahasa yang digunakan pada web ini masih berupa HTML saja. Contohnya web 1 adalah cnn.com. Web 2 muncul sekitar tahun 2003 sampai 2004 di mana para pengguna website dapat berkomunikasi dua arah dan memiliki berbagai kelebihan lainnya. Yaitu web sebagai platform, data sebagai pengendali utama, efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi dan lain-lainnya. Sedangkan untuk web 3 ini masih dalam pengembangan dan akan berkembang pada tahun 2010 sampai 2020 kemarin. Teknologi web generasi ketiga ini merupakan perkembangan lebih maju dari web 2.0. Di mana di sini seolah-olah seperti kehidupan nyata. Memiliki ciri-ciri umum seperti suggest, happen, and provide. Web 3.0 ini mempunyai kemampuan interaksi di dalamnya, menyediakan apa yang kita butuhkan dengan bisa memberi saran atau nasihat. Semantic web atau web dengan kemampuan membaca situs semudah manusia membacanya sehingga informasi dapat disajikan dengan cepat dan tepat. Salah satu implementasi dari web 3.0 ini merupakan pengembangan metaverse dan
non-fungible token atau NFT. Sekarang itu, tahun kemarin itu sangat ramai orang-orang menggunakan atau mengembangkan NFT dan juga metaverse, dan masih berkembang hingga saat ini. Oke, itu saja presentasi dari saya tentang sejarah internet dan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.